kelompok 12. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing dan pajak. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Dia Azira Cahyani, NIM 186. Yang kedua, Ica Anggita Kusuma Putri, NIM 187. Dan yang ketiga, DH Safira Amanda Putri, NIM 201. Materi yang pertama adalah akuntansi kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Yang kedua, penyetoran dan penarikan oleh nasabah. Yang ketiga, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Transaksi internal bank syariah dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, transaksi tanpa menggunakan kas kecil. Bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Yang kedua, transaksi dengan menggunakan kas kecil biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transport, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik atau air. Akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan yang pertama, sistem dana tetap. Transaksi dana kas kecil dengan sistem dana tetap meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Yang kedua, sistem dana berfluktuatif. Transaksi dan fluktuatif pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada tanggal 1 Maret 2000 XA dibentuk dana kas kecil sebesar Rp500.000. Pada tanggal 3 Maret 2000 XA dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp40.000. Pada tanggal 7 Maret 2000 XA dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar Rp60.000. Pada tanggal 10 Maret 2000 XA dibayar biaya asuransi cash in safe sebesar Rp50.000. Pada tanggal 11 Maret 2000 XA dibayar biaya asuransi cash in transit sebesar Rp20.000. Pada tanggal 15 Maret 2000 XA dibayar biaya langganan koran dan majalah sebesar Rp40.000. Pada tanggal 23 Maret 2000 XA dibayar biaya listrik bulan terakhir sebesar Rp120.000. Pada tanggal 26 Maret 2000 XA dibayar biaya air bulan terakhir sebesar Rp100.000. Pada tanggal 27 Maret 2000 XA dibayar biaya servis kendaraan kantor sebesar Rp50.000. Pada tanggal 31 Maret 2000 XA kas kecil diisi kembali. Jurnal Bira menggunakan sistem dana tetap. Tanggal 1 Maret XA dana kas kecil sebesar Rp500.000 didebet, kas sebesar Rp500.000 dikredit. Tanggal 31 Maret XA beban konsumsi rapat sebesar Rp40.000 didebet, beban bahan bakar sebesar Rp60.000 didebet, beban asuransi cash in safe sebesar Rp50.000 didebet, beban asuransi cash transit sebesar Rp20.000 didebet, beban koran dan majalah sebesar Rp40.000 didebet, beban listrik sebesar Rp100.000 didebet, beban air sebesar Rp100.000 didebet, beban servis kendaraan sebesar Rp50.000 didebet, kas sebesar Rp480.000 dikredit. Jurnal Bila menggunakan sistem dana berfluktuatif. Tanggal 1 Maret XA dana kas kecil sebesar Rp500.000 didebet, kas sebesar Rp500.000 dikredit. Tanggal 3 Maret XA biaya konsumsi rapat sebesar Rp40.000 didebet, dana kas kecil sebesar Rp40.000 dikredit. Tanggal 7 Maret XA biaya bahan bakar sebesar Rp60.000 didebet, dana kas kecil sebesar Rp60.000 dikredit. Tanggal 10 Maret XA biaya asuransi cash in safe sebesar Rp50.000 didebet, dana kas kecil sebesar Rp50.000 dikredit. Tanggal 11 Maret XA biaya asuransi
cash in transit sebesar Rp20.000 di debit, dana kas kecil sebesar Rp20.000 di kredit. Tanggal 15 Maret, XA biaya koran dan majalah sebesar Rp40.000 di debit, dana kas kecil sebesar Rp40.000 di kredit. Tanggal 23 Maret, XA biaya listrik sebesar Rp120.000 di debit, dana kas kecil sebesar Rp120.000 di kredit. Tanggal 26 Maret, XA biaya air sebesar Rp100.000 di debit, dana kas kecil sebesar Rp100.000 di kredit. Tanggal 27 Maret, XA biaya servis kendaraan sebesar Rp50.000 di debit, dana kas kecil sebesar Rp50.000 di kredit. Tanggal 31 Maret, XA dana kas kecil sebesar Rp480.000 di debit, kas sebesar Rp480.000 di kredit. Untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Transaksi setoran kas di cabang sendiri. Misalkan pada tanggal 2 Agustus 2009, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar Rp250.000. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi cabang Pekanbaru tanggal 2 Agustus X9, kas sebesar Rp250.000 di debit, rekening nasabah Yanti Rp250.000 di kredit. Transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Misalkan pada tanggal 4 Agustus 2009, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar Rp100.000. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan cabang Pekanbaru tanggal 4 Agustus 2009, rekening nasabah Yanti sebesar Rp100.000 di debit, kas sebesar Rp100.000 di kredit. Transaksi setoran kas di cabang lain. Misalkan pada tanggal 7 Agustus 2009, Ibu Yanti melakukan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Syahza di Yogyakarta sebesar Rp150.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penyetoran cabang Pekanbaru tanggal 7 Agustus 2009, kas sebesar Rp150.000 di debit, RAK cabang Yogyakarta sebesar Rp150.000 di kredit. Di kantor cabang pemilik rekening cabang Yogyakarta tanggal 7 Agustus 2009, RAK cabang Pekanbaru sebesar Rp150.000 di debit, rekening nasabah Syahza sebesar Rp150.000 di kredit. Transaksi penarikan kas di cabang lain. Misalkan pada tanggal 10 Agustus 2009, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan di Bank Syariah Mandiri cabang Padang sebesar Rp50.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan cabang Padang tanggal 10 Agustus 2009, RAK cabang Pekanbaru sebesar Rp50.000 di debit, kas sebesar Rp50.000 di kredit. Jurnal di kantor cabang pemilik rekening cabang Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2009, rekening nasabah Yanti sebesar Rp50.000 di debit, RAK cabang Padang sebesar Rp50.000 di kredit. Akuntansi kas melalui automatic teller machine atau ATM. Pengisian kas ATM. Misalkan pada tanggal 12 Agustus 2009, BSM cabang Jakarta melakukan pengisian ATM-nya sebesar Rp100 juta. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 12 Agustus 2009, kas ATM sebesar Rp100 juta berada di debit, kas sebesar Rp100 juta berada di kredit. Penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM. Misalkan pada tanggal 15 Agustus 2009, Bapak Edi nasabah BSM cabang Jakarta menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar Rp500.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 15 Agustus 2009, rekening nasabah Edi sebesar Rp500.000 berada di debit,
kas ATM sebesar Rp500.000 berada di kredit. Penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Misalkan pada tanggal 15 Agustus 2009, Ibu Desmiati nasabah BSM cabang Padang menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar Rp300.000, maka jurnalnya sebagai berikut. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan ATM cabang Jakarta tanggal 15 Agustus 2009, reken RAK cabang Padang sebesar Rp300.000 di debit, kas ATM sebesar Rp300.000 di kredit. Jurnal di kantor cabang asal rekening yang ditarik cabang Padang tanggal 15 Agustus 2009, rekening nasabah Desmiati sebesar Rp300.000 di debit, RAK cabang Jakarta sebesar Rp300.000 di kredit. Oke, saya Ica Anggita Kusuma Putri, NIM 12403193187 akan menjelaskan tentang akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Transaksi penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 1 Agustus 20 XA, Bank Murni Syariah cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar Rp1 miliar. Tanggal 10 Agustus 20 XA, Bank Murni Syariah cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar Rp400 juta. Jurnal kedua transaksi di atas adalah pada tanggal 1 Agustus 20 XA, giro pada Bank Indonesia debit Rp1 miliar dan kas pada kredit Rp1 miliar. Pada tanggal 10 Agustus 20 XA, kas pada debit Rp400 juta dan giro pada Bank Indonesia kredit Rp400 juta. Selanjutnya, transaksi penempatan pada SBI Syariah atau FASBIS. Tanggal 1 September 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar Rp3 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar Rp500 juta di FASBIS dengan masa penempatan 1 bulan. Tanggal 5 Oktober 2009, Bank mencairkan FASBIS yang dimasukkan tanggal 5 September. Tanggal 1 Desember 2009, Bank mencairkan SBI Syariah yang pernah dimasukkan tanggal 1 September 2009. Jurnal transaksi penempatan pada SBI Syariah atau FASBIS. Tanggal 1 September 2009, SBI Syariah pada debit Rp3 miliar dan giro pada Bank Indonesia kredit Rp3 miliar. Pada tanggal 5 September 2009, FASBIS pada debit Rp500 juta dan giro pada Bank Indonesia kredit Rp500 juta. 5 Oktober 2009, giro pada Bank Indonesia Rp500 juta dan FASBIS kredit Rp500 juta. 1 Desember 2009, giro pada Bank Indonesia debit Rp3 miliar dan FASBIS pada kredit Rp3 miliar. Yang kedua yaitu clearing. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh hutang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak yang ditunjuk. 3 hal yang harus digunakan dalam kegiatan clearing, yaitu 1. Warkat. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Beberapa bentuk warkat adalah cek, biljet giro, wesel bank untuk transfer, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dokumen. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen yang digunakan
adalah daftar workat clearing, penyerahan atau pengembalian yang disediakan oleh masing-masing peserta. Yang ketiga yaitu formulir clearing. Formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing, meliputi neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing. Neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian yang disediakan peserta clearing, dan biliet saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Transaksi clearing. Tanggal 5 Juli 20XA, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta rupiah untuk beban Bapak Rahmat. Tanggal 6 Juli 20XA, Bank Murni Syariah menyerahkan workat clearing ke Bank Indonesia dan tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro Bapak Samsul. Adapun jurnal transaksi di atas adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Juli XA, giro Bapak Rahmat pada debit 200 juta rupiah dan giro pada Bank Indonesia kredit 200 juta rupiah. Tanggal 6 Juli XA, giro pada Bank Indonesia debit 300 juta rupiah dan giro Samsul kredit 300 juta rupiah. Selanjutnya, saya Dea Safira Amanda Putri NIM 12403193201 akan menjelaskan tentang akuntansi pajak. Beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama, penerimaan bonus giro wadiyah oleh nasabah giro wadiyah dikenakan pajak PPh pasal 4 sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Yang kedua, menerima bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4. Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21, perorangan dikenakan pajak 10%. Yang keempat, penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh 21. Yang kelima, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 dividen. Selanjutnya, transaksi pajak. Tanggal 30 Oktober 20XA dibayar bonus giro wadiyah pada rekening Sarik Muhammad Ridho nasabah giro wadiyah BMS sebesar Rp100.000. BMS memotong pajak 20% PPh pasal 4 ayat 2 giro. Tanggal 30 Oktober 20XA dibayar bagi hasil ke rekening Ursila Husnul Ridho nasabah tabungan mudharabah sebesar Rp60.000 dan dipotong 20% PPh pasal 4 ayat 2 tabungan. Tanggal 1 November 20XA dibayar gaji haniah pegawai BMS sebesar Rp3 juta. Potong pajak sebesar 10%. Gaji langsung masuk rekening tabungan mudharabah Tariqullah. Tanggal 1 November 20XA dibayar PPh 25, cicilan pajak sebesar 15 juta. Tanggal 1 November dibayar dividen kepada Juworo Rohmadi, salah seorang pemegang saham sebesar Rp20 juta dan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Dividen dibayar via tabungan mudharabah Juworo Rohmadi. Tanggal 5 November disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Jurnalnya, tanggal 30 Oktober, beban bonus giro wadiyah Rp100.000 di debit. Giro wadiyah atas nama Thareq Rp80.000 di kredit. Titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 giro Rp20.000 di kredit. Tanggal 30 Oktober, hak pihak ketiga atas bagi hasil Rp60.000 di debit. Tabungan mudharabah atas nama Ursila Rp60.000 di kredit.
Tabungan mudharabah atas nama Ursila 12.000 di debit, titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 tabungan 12.000 di kredit. Tanggal 1 November, beban gaji 3 juta di debit, tabungan mudharabah atas nama Thariqullah 2.700.000 di kredit, titipan kas negara PPh 21 300.000 di kredit. Tanggal 1 November, beban pajak 15 juta di debit, titipan kas negara PPh pasal 21 badan 15 juta di kredit. Tanggal 1 November, dividen 20 juta di debit, tabungan mudharabah atas nama Juworo Rohmadi 16 juta di kredit. Titipan kas negara PPh pasal 4 ayat 2 dividen 4 juta di kredit. Tanggal 5 November, rupa-rupa titipan kas negara Rp256.640.000 di debit, Bank Indonesia Rp256.640.000 di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.